kami umat Islam ketika memandang wanita pasti. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Mata diapain? Kalau mau jadi pengikut Yesus, mata diapain? Go. Berat itu, Bang. Jadi jangan pernah mengaku pengikut Yesus. Berat. Pengikut Paulus ya, Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus Kristus, dia telah membatalkan segala perintah yang ada dalam hukum Torah dan segala apa yang perintah yang ada di dalamnya. Itu. Nah, menjadi pengikut Paulus, Galatia 5 nomor 1. Kamu sudah dibebaskan. Kamu tidak lagi diatur. Kamu sudah dimerdekakan dan dibebaskan dari kuk penghambaan. Itu. Kenapa kalian bebas? Tidak mengikuti ajaran yang Yesus katakan. Jika kamu mengambil barang orang, penggallah tanganmu. Tuh, kenapa kalian masih utuh tangannya sementara kalian selalu mengambil barang orang? Misalnya, karena kalian bukan pengikut Yesus. Kalian pengikut Paulus yang membebaskan segala aturan main. Kalian bukan lagi hamba Tuhan, kata Yesus. Kata Paulus, tapi kalian adalah anak Tuhan. Bahkan pewaris surga. Pengikut Paulus podo ae, sementing duwe agama, duwe perilaku sing apik. Wah, wong edan. Iki mah wong edan. Ya timbangane wong ora duwe agama lho. Loh, Yesus sendiri mengatakan hidup keagamaan harus lebih baik, lebih benar dari ahli Torah. Gimana? Jadi pengikut Paulus itu lebih baik karena dia adalah saksi daripada Yesus Kristus. Nah, sekarang Yesusnya mengatakan kalau kamu memandang wanita, matamu dicongkil. Kalau Paulus enggak lagi kan? Ya oleh memandang tok enggak apa-apa, Bang. Wah, memandang tok. Lu pikir kamu enggak punya otak? Udah rusak berarti otakmu memandang wanita yang seksi, tapi kamu hanya seperti memandang seekor kambing. Wah, munafik. Wanita itu kalau dipandang betul-betul lah menggugurkan segala tasbih, menggugurkan segala zikir. Kalau kau normal, tapi kalau kau tidak normal, ya emang tidak. Kenapa Adam jatuh? Bukan iblis, bukan iblis. Bukan iblis yang menjatuhkan Adam. Yang menjatuhkan Adam adalah istrinya. Karena wanita itu makhluk terindah yang dicipta oleh Allah. Itulah wanita yang suaranya aja bisa membuat kita hancur lebur tanpa iman. Gerakan jemari-jemarinya aja wanita itu bisa membuat dompet kosong, asal kau tahu. Itu kalau kau normal. Tapi kalau kau tidak normal, kau mengatakan aku memandangnya biasa-biasa saja, pret. Kau harus periksa diri itu. Orang pulang kerja capek-capek disapa sama wanita. Ayah, kerja apa hari ini di kantor? Langsung kuat, Bang. Langsung otot menegang semua. Keras badan ini jadinya. Kalau kamu memandang wanita tak ada naluri seperti itu, hati-hati. Lu udah mulai impoten berarti. Udah kena penyakit ejakulasi dini ente ini. Bang. Makanya wanita itu harus dijaga baik-baik. Wanita itu harus dibungkus rapi. Wanita itu derajatnya itu sama wanita dengan laki-laki. Allah haula wala quwata illa billah. Udah mulai terbuka Sutejo ini. Aduh, ternyata sama wanita dengan laki-laki di matanya. Ya Allah ya Karim. Masuk ulang generasi. Betul-betul lah. Waduh, memandang laki-laki dan memandang perempuan katanya sama. Tejo. Pantaslah kemudian gigimu habis karena sering kemasukan benda tumpul. Aduh. Zaman kuwi lho sering dijaduk-jaduk. Benda tumpul selalu nabrak gigi makanya habis gigi lo. Aduh, biasanya benda lunak harusnya kalau laki-laki. Ini benda tumpul habis gigi ditabrak. Ternyata kamu mempersamakan memandang laki-laki dengan wanita itu sama aja.
Ya Allah, pantasan bini lu lari, Tejo. Apa nemen kebiyen sing di apik-apik meng awake dhewe tok. Iku wis dadi umum itu. Celana wedhus. Cocok. Mana Aduh, diri yang lain. bahaya. Jadi saya simpulkan saudara Tejo, nanti kami umat Islam percaya kalau Kristen itu pengikut Yesus, kalau kalian ke gereja itu sudah pakai tongkat, dipapas Ya, sama betul. anak istri gitu. Ya, Jadi bisa. berbaris, kalau di gereja itu sudah mulai ada rel atau ada khusus jalan untuk orang buta, baru wah ini pengikut Yesus ini. Benar-benar mereka ini adalah pengikut agama yang lebih benar dari Torah. Kenapa? Tuh banyak orang yang selingkuh, matanya dicungkil gara-gara mereka memandang wanita lain selain istri mereka dengan nafsu. Itu buktinya mereka adalah orang-orang taat. Jadi kalau di gereja itu sudah penuh dengan orang-orang buta yang dicungkil matanya kiri kanan, itu baru kami katakan, oh ini pengikut Yesus ini. Tapi kalau hanya petantang petenteng turun dari mobil gaya-gayaan berjalan dengan melenggak, habis itu nyanyi tepuk tangan gepret. Pengikut apaan? Pengikut apaan? Pengikut apaan? Sampai tai lalat dari pendetanya, dia punya tai lalat di ucoknya pendeta pun ditahu, tapi matanya nggak dicungkil. Nah, berarti bukan pengikut. Bukan pengikut. Intinya, andaikan saja Kristen itu adalah pengikut Yesus, maka orang yang murtad dari Islam ke Kristen adalah orang yang siap matanya dicungkil. Lu kenapa murtad? Gue mau mata gue dicungkil, Bang. Kenapa? Aku selalu tertarik dengan wanita. Makanya kalau jadi pengikut Yesus, mata kita dicungkil. Makanya aku murtad biar mataku ini nggak ada. Justru murtad karena karena wanita. Matanya nggak dicungkil. Piye to, Mas? Dengan wanita dikejar cuma wanita terus yang lain dong. Hidup kekal, hidup kekal. Ini sederhana aja, makanya untuk menjadi pengikut Yesus itu berat, aku bilang. Tidak gampang. Hanya gara-gara dibaptis dalam nama Yesus, oh jadi pengikut. Bukan begitu kata Yesus. Hidup keberagamaan itu harus lebih baik, lebih benar dari ahli Torah. Solusinya cuma di Islam, gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Hanya itu. Tak ada yang lain. La ikraha fiddin, tanda paksaan. Kenapa? Karena di Islam itu udah jelas. Kalau Anda kemudian melihat wanita, itu zina mata. Anda mendengarkan orang menggosip cerita-cerita, itu zina kuping, telinga. Gak boleh. La taqrabu zina, jangan kau mendekati hal-hal seperti itu. Dilarang. Solusinya kalau sampai jatuh pada keadaan itu, apa? Bertobat, 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 bertobat. Itu solusinya. Nah kalau di ajaran Yesus berat. Cungkil. Cungkil ya, jurus memasukkan telunjuk kepada mata. Ketepak, nggak masuk. Keluar. Buta. Ada nggak yang buta gara-gara dicungkil matanya? Nggak ada. Kenapa? Karena mereka ini bukan pengikut. Begitu sudah Tejo. Cobalah dalami lagi tuh Matius 5 tuh. Wes karepmu bang karepmu sing penting sampean seneng. Makanya Yesus itu mengatakan apa kepada kalian? Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa bisa demikian? Iya karena kalian bukan pengikut. Pada hari terakhir kata Yesus, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bukankah kami dulunya membuat pakai namamu, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus coba? Hanyalah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Itu kata Yesus tuh. Kenapa kalian hanya menggunakan namanya, tapi kalian tidak menjalankan ajarannya? Kalau kalian mengajarkan ajarannya, maka kalian baik pendetanya, pastornya, yang khotbah maupun yang mendengarkan khotbah orang buta semua. Kenapa pendeta Tejo hari ini tidak ke gereja, Bu? Maaf, tadi malam dia kedapatan ngintip bini orang lagi mandi. Terus matanya dicungkil.
dia lagi di rumah sakit. Nah itu baru pengikut Kristus nggak ada. Yesus. Mana Sutejo, kenapa enggak ke gereja, Bu? Kami kan butuh bimbingan hari ini. Oh, dia lagi di rumah sakit. Kenapa? Dihantam pentungan sama bininya. Ngapain? Dia selingkuh. Kenapa matanya nggak dicungkil? Karena bukan pengikut. Begitu, Saudara Sutejo. Nanti besok ke gereja tanyakan, Pak, Bang Suma bilang, menurut Yesus kita tidak bisa masuk surga kalau kita tidak dicungkil semua matanya ini. Kenapa? Samping kiri kanan saya ini orang pakai paha semua kelihatan. Dan liur saya udah kering nih, telan terus, Pak. Kenapa? Ini gimana nih wanita-wanita kiri kanan ini? Suruh keluar dulu. Aku terganggu, aku nggak bisa melihat. Suruh keluar, suruh pakai sarung dulu. Pakai mukena dulu dia. Tutup aurat semua baru masuk ke sini. Karena kalau tidak, si Ucok marah terus ini, Pak Pendeta. Mata saya bisa dicungkil ini, kata Bang Suma. Kata Pak Pendeta, ada-ada aja kau Sutejo. Saya pun suka, saya semangat ini karena ada paha di depan. Kalau nggak ada, cuma lihat kumismu yang 13 lembar itu, mana aku semangat khotbah. Biarkan aja. Tapi Bang Suma bilang, Pak Pendeta, mata harus dicungkil. Itu dulu, sekarang nggak lagi. Ngawur. Kok ngawur dalil? Ada dalil. Gak pas gue. Tadi saudara sendiri mengatakan, menurut Yesus ketika memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, mata diapain menurut Yesus? Artinya yang salah mata ya harus mata itu kalau lebih baik daripada menyesatkan, lebih baik dicil. Nah, kalau memandang wanita dan mengingini wanita itu dalam hati, mata diapain? Kan cuma melihat, tidak mengingini, ya itu tidak apa-apa. Nah sekarang, apakah semua Kristen ketika memandang wanita tidak mengingini? Ya betul, karena orang-orang beriman. Setan alas, kampret. Pagi Zuma. Pagi-pagi. Ini kita ketemu lagi yang ke-7 kali nih. Oh saya lupa. 6 kali kita berdiskusi. Kamu nggak sanggup menjawab pertanyaan saya, kamu kick saya. Lupa. Apakah saya lupa karena terlalu banyak pasien yang saya hadapi 24 jam itu Ya. pasien saya banyak. Saya tidak tahu Anda pasien yang mana. Anda juga saya tidak ada daftar namanya siapa gitu. Kita diskusi yang pertama di depan 3.000 orang. Kita mau debat tentang konsep ketuhanan. Oh iya. Kamu nggak sanggup. Oh iya. Ya, terus yang kedua, saya bertanya kenapa kamu kick saya. Kamu berkata karena saya belum punya ilmu. Oke, sekarang ini pertemuan yang ke-7 kali. Ya, sampai dihitung kira-kira kalau kita diskusi lagi, apakah kamu akan kick saya lagi? Tergantung abangku. Kalau yang lawan saya kemudian datang itu mengaku hebat, tapi ternyata dia hanya berbicara seperti kentut, pasti di. Saya nggak pernah ngaku saya hebat. Bukan Ya, seperti Anda yang berkuar-kuar untuk menentang semua pendeta se-Indonesia. Katanya. Katanya tadi saya nggak sanggup kan gitu sampai nge-kick gitu kan. Saya juga nggak tahu karena waktu itu. Berarti ada gangguan saya nggak pernah mengatakan something ada gangguan. Berarti ada gangguan antara apa yang keluar dari mulut Anda itu tidak sinkron dengan isi kepala gitu. Biasanya begitu. Tetapi yang yang kita terakhir, ini aja, nggak usah curhat aja bang. Angkat tema terkait dengan konsep ketuhanan bisa. Bisa. Menurut kamu, gini ya Suma ya. Iya. Di dunia ini ada jutaan Tuhan. Dan yang pasti Tuhan yang benar itu hanya ada satu Tuhan yang benar. Iya, betul sekali. Makanya saya ulang lagi nih. Kita bicara di luar Kristen dan Islam dulu. Karena Kristen dan Islam datang itu setelah tahun Masehi ini. Ya. Menurut kamu, Tuhan yang benar itu yang disembah oleh siapa? Loh, tadi katanya keluar dari Islam dan Kristen, gimana ini? Artinya, ini kan di luar Islam dan Kristen ini. Ini menurut kamu, Anda mau rujukan Tuhan yang benar itu yang disembah oleh siapa? Supaya kita bisa ikuti, oh ini Tuhan yang benar. Karena di dunia ini ada jutaan Tuhan. Rujukan Tuhan yang benar itu disembah oleh siapa?
Bisa kita mulai? Oke, silakan Oke. kamu jawab. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara mengenai Tuhan, Islam diajarkan kemudian melalui ajaran Saya kan baginda. bilang jangan bicara di luar Islam dan Kristen. Ya, saya harus berbicara berdasarkan itu. Kan Lah. Anda bertanya. Anggap saja Islam dan Kristen ini belum ada. Tunggu dulu. Anda Nah, berbicara. ini tanda-tanda kamu mau kick saya nih, karena ini diulangi lagi ini. Hmm. Saya sudah bilang. Ini kan Anda berbicara bicara di mengenai luar konsep Kristen Tuhan. dan Islam. Menurut Iya, kamu, betul sekali. Betul. berarti Anda sebenarnya nggak paham bahasa Indonesia nih. Saya kan mau membahas tentang konsep ketuhanan. Oke, tetapi jangan pakai Al-Quran. Saya juga nggak akan pakai Oke. Alkitab ya. Oke. Ya. Jadi Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi di luar Islam, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang mereka sembah. Tuhan yang Bagus. mereka sembah itu adalah pencipta alam semesta yang tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan manusia. Itu Tuhan, tidak serupa dengan apapun. Itu Tuhan yang disembah oleh di luar Islam, yaitu orang-orang Yahudi. Oke? Orang Yahudi menyembah laisa kamitslihi syai', yang tidak serupa dengan apapun. Bukan manusia dan bukan anak manusia. Itu, saudaraku. Nah, sekarang Anda menuhankan siapa di luar Kristen? Oke, baik. Jadi hari ini kok saya lihat otakmu cerdas ya, mulai terbuka nih ya. Karena kemarin-kemarin ini masih di pembahasan yang sama, Anda tidak bicarakan ini. Oke, mungkin karena saya sudah pernah kasih clue-nya. Jadi Anda juga mulai terbuka nih. Baik, berarti saya sepakat dengan Anda hari ini. Jangan sepakat. Anda harus Iya. menunjukkan Tuhan Anda dulu. Jangan sepakat ikut-ikutan Iya. saya, gimana sih? Karena Teman-teman, memakai- kita barusan Anda mendengarkan memakai. kita barusan mendengarkan dia ikut-ikutan kan, teman-teman. Dia mulai ikut-ikutan dia. Padahal sembahan dia adalah makhluk yang keluar dari kuburan yang diperkenalkan oleh orang-orang Athena. Ya, jadi gak enak. Mulai dia ikut-ikutan dengan nada sombongnya. Sebentar mas bro. Sekarang Anda jelaskan dulu konsep ketuhanan saudara yang Anda sembah itu di luar agama Islam, di luar agama Kristen. Ayo. Oke. Ikut-ikutan, wah gimana? Jadi karena ini juga yang saya sampaikan kepada Anda waktu kita terakhir kali diskusi, sehingga cuman kamu kick curhat saya. doang. Cuman Ya sudah, curhat. narasikan aja King Dom konsep ketuhanan Tuhanmu, versi Anda itu Tuhanmu apa? yang mana? Tuhanmu yang Dan jangan mana? di-mute. Oke, baik. Tuhanmu yang Saya langsung mana? aja straight to the point ya. Ya. Jadi Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Ya dan para ikut-ikutan. Ya. Saya kan bilang. Ikut-ikutan. Dan ini Udah, kita akan temukan bahwa Anda tidak menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Anda tidak menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya? Stop. Karena Kristen itu datang dari Yahudi. Yesus itu lahir dari Yahudi. Kristen datang dari Yahudi. Tuhan Stop. Diam. Sekarang Anda mengakui Tuhan yang kalau kamu sembah Tuhannya Abraham, Musa. ya, Abraham, Ishak dan Yakub itu Oke. bukan nabimu. Sekarang kita bahas Hah? lanjutan level 2-nya. Oke. Level 2. Sekarang kamu menyebut Abraham, Ishak dan Yakub. Level 2 dulu. Sekarang saya lagi. Kita naik level kan? Mereka bukan asalnya dari Arab. Membuktikan bahwa kamu telah mencontek dan Diam. memang kamu Diam. telah mencontek apa yang saya sampaikan. Abraham Yahudi. Diam. Sekarang kita naik level nih. Kita diskusi, memberikan edukasi kepada yang lain. Bukan kalah menang. Ya, di sini. Oke, kenapa Anda sih diam. kamu? Anda diam. Dari tadi kamu Anda bicara, diam. Cluenya saya sudah belum kita bicara, dapatkan. kamu sudah potong. Cluenya kita sudah Hah? dapatkan. Cluenya sudah kita Iya. dapatkan. Lah, Cluenya lah, sudah kok kita kamu dapatkan. sendiri yang bicara terus? Tuhan itu Hah? yang Saya kita belum sembah, bernarasi ini loh. yang kita sembah Saya adalah belum Tuhan bernarasi yang loh. diperkenalkan oleh Abraham, Ishak, Yakub, Musa.
Oke, udah sepakat kita Oke, di situ. mari kita Nggak usah membuang validasi. waktu. Sekarang Apakah kita naik Kristen level. yang Sekarang menyembah kita naik Tuhannya level. Abraham, Ishak dan Yakub atau Islam? Oke, kamu lanjut. Saya ikut. Diam. Kalau otak cuman secuil, diam. Sekarang kita naik level. Oke, saya Naik ikuti level. permainanmu. Naik level sekarang. Al-Quran menjelaskan, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan diajarkan kemudian apa yang kami sembah itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tolong kau tunjukkan dalil di mana tertulis Abraham, Ishak dan Yakub itu menyembah anak Maria. Silakan. Dari cara narasimu saja, saya bisa membuktikan di depan ada seribuan orang ini. Kamu nggak paham tentang sejarah, ya? Sejarah tentang Yesus itu datangnya kapan? Kamu tidak tahu Ini sejarah- tidak sejarahnya berbicara sama sekali. mengenai sejarah. Ini bercerita tentang konsep kamu ketuhanan bertanya- level kedua. Saya Kamu bertanya, sesuai Abraham, dengan Ishak, dan level Yakub keduanya. menyembah anak Tolong Maria. kau tunjukkan kepada saya Abraham, Ishak, Yakub menyembah anak Maria. Yesus. Mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi? Cepat. Ternyata tidak perlu melanjutkan diskusi dengan Zuma karena dia nggak paham sejarah. Lah, coba Anda bicara Abraham, Ishak, Yakub menyembah anak Maria. Kamu menyebut anak Maria. Qulu Apakah Maria sudah melahirkan Yesus sebelum Abraham dan Ishak dan Yakub? Makanya kamu ini hanya congol aja gede. Wa Ishak wa Yaqub wal Sementara Quran sendiri berkata bahwa jalur kenabian itu dari Abraham, Ishak dan Yakub. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu Ternyata modalnya tumbuh suma ini hanya wa nahnu lahu muslimun. berkoar-koar tapi nggak paham Wa sejarah. in amanu Malu-maluin aja kamu ini Zuma Islam. amantum bi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna Ini membuktikan kamu ini nggak sekolah. Benar kata orang. Paham saja. Makanya ilmumu itu hanya Allah wa huwa Sementara Abraham, Ishak dan Yakub nggak kenal Allah. Allah Itu kitab saya. Kau tidak bisa bantah. Kitab saya menuliskan begitu. Allah baru datang abad ke-7 diperkenalkan Muhammad. Kau tunjukkan di Cara mana Muhammad Abraham, katanya bertemu Ishak, dengan Yakub. Allah aja melalui. Tunjukkan di dalam kitabmu, klaim di dalam kitabmu. Ya, kapan Kalau Abraham, Ishak, Yakub menyembah Yesus, dalilnya di mana? Dalilnya di mana Mereka Abraham, mengimani Yesus Ishak, yang akan Yakub, Musa menyembah Yesus, itu dalilnya di mana? Oke. Fasayakfikuhumullah wa huwas Udah bisa bicara, saya? samiul alim. La nufarriqu baina Lihat, ahadin teman-teman Kristen, inilah minhum wa nahnu kemampuannya lahu Zuma muslimun. di roomnya Islam sendiri. Mereka hanya bisa mute-mute kita Am Kristen. kuntum syuhada ishadara Yaqub. Bagaimana kita bisa lanjutkan diskusi? Sejarah aja dia nggak paham. Libanihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa Kesian ilaha sekali kamu Zuma. Saya pikir kamu ini orang Ibrahim wa hebat. Ismail wa Ishaqa Ternyata di ilaha wahida wa nahnu lahu pertemuan ke-7 ini juga muslimun. ternyata kamu masih sama Ini aja. Al-Quran saya menjelaskan umat Islam menyembah Kita kepada ini hakikat bicara, yang sudah sepakat disembah bicara di oleh luar Islam dan Abraham, Kristen. Ismail, Ishak, Yakub. Sekarang tolong tunjukkan Ternyata klaim di Anda nggak kitab paham bahasa saudara. Indonesia. Klaim di kitab saudara kalau Abraham, Ishak, Yakub menyembah Yesus itu dalilnya di mana?
Oke, saya udah bicara. Ya, silakan tunjukkan Silakan dalil. dijawab, King Dom. Ini level Tunjukkan 2, di ini mana- level 2. Baik, Bang Ya, Zuma yang ya. terhormat. Tunjukkan di mana Abraham, Ishak, Yakub menyembah anak manusia, gitu aja. Silakan Yesus. jawab. Jangan, nanti kita dikasih kejadian 18, jangan. Mereka ini orang licik, jangan. Di mana ditulis dalam kitabmu, Abraham, Ishak dan Yakub itu menyembah Yesus. Yesus Oke, sudah baik. pernah turun, diam dulu. Yesus sudah pernah turun ke bumi. Tunjukkan pengakuan Yesus kalau dia adalah sembahan Abraham, Ishak dan Yakub. Silakan. Ya, baik. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, saya berpikir bahwa saya bisa mendapat insight-insight dari diskusi ini. Tapi tidak masalah, saya ikuti permainannya Zuma ya. Dia menuntut di mana Abraham, Ishak dan Yakub itu menyembah Yesus. Sementara kita pahami bahwa sejarah kelahiran Yesus, kedatangan Yesus itu, secara kemanusiaan dia baru datang di abad pertama itu. Oh, Tuhan baru, udah bubar. bubar. Ternyata Tuhan Tuhan baru. itu Tuhan Nah, baru. lihat coba, Tuhan baru, belum Yesus dijelaskan itu. juga. Ternyata Dia konsep sudah ketuhanan mulai- yang ada sudah di mulai dalam tantrum ajaran dia. lu, ternyata Yesus Lalu itu Tuhan bagaimana baru. saya bisa menjelaskan? Ternyata sembahan Kristen bukan Sementara sembahannya Tuhanmu baru Abraham. diperkenalkan Udah. abad ke-7 lebih baru yang mana? Sudah. Allahmu Sudah. baru diperkenalkan Sudah, abad teman-teman. ke-7 lebih baru yang mana? Sudah teman-teman, kita sudah mendengarkan bahwa Abraham, Ishak dan Yakub tidak Lebih menyembah baru Yesus yang mana? karena Yesus Allah itu abad Tuhan ke-7 baru. atau Yesus yang diperkenalkan abad pertama? Am kuntum syuhada Nah, is hadara coba. yaqubal maut Lebih baru is yang mana? qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Inilah orang Ibrahim ilmu wa Ismail pesantren. wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nabi Muhammad datang di Makanya abad jangan ke-7 andalkan sekolah menerima pesantren, ajaran bro. pada abad Beginilah ke-7. hasilnya. Tapi Tuhannya tidak ada dikatakan bahwa Tuhan baru. Lah Anda mengakui barusan Yesus itu nanti ada di abad pertama. Berarti Anda Kamu sudah paham gugur. nggak bahwa kelahiran Yesus itu baru abad Anda pertama? sudah gugur. Sementara Yesus berkata bahwa aku Anda telah sudah ada sebelum gugur. Abraham jadi. Anda Aku sudah ada gugur. sebelum Abraham jadi. Anda gugur Nah. mengajarkan Nah, bahwa coba. Yesus itu Tuhan. Udah Ayo. selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman bisa ganti Ternyata kuburan? teman-teman Islam ini Kuburkan mengikuti orang ini, ilmunya tak Zuma. ada ilmu, kirain berisi. Oke, Ternyata kamu nggak saya tunggu sanggup. kamu di room saya. Ternyata Saya nggak akan mute kamu. Tuhannya Yohanes Tuhan 8 ayat baru. 58. Saya tunggu kamu di room Tuhan saya nggak akan mute kamu. Abraham lahir, Tuhannya aku sudah Tuhan ada. baru. Tuhan yang baru dibikin di Athena abad keempat. Tuhan yang dilantik untuk menggantikan dewa Horus. Sorry, Sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Kalau kalian ini mengikuti ilmunya Zuma ini, makanya kalian semakin dalam tersesat. wajah Yohanes yang 8 ayat lain. 58. Makanya Yesus katakan bahwa orang-orang Farisi itu berusaha untuk menutupi menangis jalan orang masuk dengan surga. nada yang baik. Sementara mereka sendiri nggak masuk surga. Inilah ilmu yang dipakai. Menangislah dengan nada yang tertata baik. Jangan Cuma kita semua menangis Zuma sambil berusaha menutupi bicara jalan umat Islam karena masuk surga. suaramu Karena dia tidak sendiri nggak masuk lucu. surga. Pertobatan itu hanya orang yang masih hidup, Kemana-mana telah sudah perginya. mati. Bahkan Yesus diakui Tuhan Coba bayangkan baru aja, yang Kristen hanya datang 2 saja, di dikeroyok 7 Islam. abad Nggak sanggup mereka mute. Kasihan Segini kali. kelasmu, Zuma. Tuhannya Berkoar-koar ternyata nantang seluruh pendeta Tuhan se-Indonesia. baru. Tuhannya 7 kali Tuhan kamu bertemu baru saya. yang Segini ada aja. Gantian. di abad keempat. Segini baru aja kemampuan dilantik diskusimu, jadi Zuma. Tuhan. Gantian Kingdom. Saya minta dalil di mana Yesus mengajarkan Kapan lulusan kalau pesantren dia dia begini? adalah sembahan Abraham. Di mana Yesus mengajarkan itu? Kamu nggak malu, Zuma? Lulusan pesantren, satpam kau. Nah? Mama. Gimana otak seorang satpam bisa mendidik umat Islam di Indonesia sedunia? Itu jelas bahwa Abraham menyembah Yeshua. Itu ada dibantu sama temannya tuh. Coba.
Coba itu ada dalilnya tuh ternyata Kingdom. Kau lebih kalah dari Nathan. Nathan lebih hebat. Ketika saya tanya mana dalilnya Abraham menyembah Yesus, dia ada dalil. Kamu nggak ada Lah, Kingdom. saya belum menjelaskan. Oh ya sudah, kau jelaskan. Saya baru silakan. memperkenalkan Coba sejarah kau kedatangan Yesus tunjukkan kapan secara di kemanusiaan. mana Abraham Kamu menyembah sudah anak Maria. Silakan. Tantrum. Kamu Coba, sudah coba. kepanasan. Di mana 7 dalilnya kali kita mau Abraham bahas konsep menyembah? ketuhanan, kau kepanasan dengan saya, Zuma. Di mana 7 kali. Abraham menyembah Sempurna. anak Maria? Sempurna tantrummu. Kepanasanmu sempurna 7 kali. Dari tadi dia cuma nyerang pribadi, teman-teman. Yang saya tanya, di mana dalilnya Abraham menyembah anak Maria? Suaramu mulai gemetaran, Suma. Suaramu mulai gemetaran. Kasihan kali lah. Teman-teman, Gitu orang kau. kalau udah Kau kalau mau debat sudah konsep ketuhanan dengan kami Kristen. berdarah-darah, dia berdarah-darah. Sementara Tuhanmu baru Kingdom. berdarah-darah otaknya. Nggak bisa Bodoh, menjawab Kingdom. pertanyaan. Tuhanmu baru diperkenalkan abad ke-7. Kau mau debat konsep ketuhanan dengan Kristen. Ya sudah Kingdom, jawab Kingdom. Jawab, mana dalilnya Abraham menyembah anak Maria? Mana dalilnya? Coba jawab Kingdom. Kalau memang Yesus itu sudah ada sebelum Abraham ada, coba Jawab. tunjukkan. Saya nggak perlu masuk ke mana? dalil. Saya baru masuk ke Bukan sejarah. kalau saja. Abraham Bisa. itu menyembah Yesus. Dalil dulu, Yes. dalil dulu, dalil. Di mana dalilnya Abraham menyembah anak Maria itu dalilnya? di mana? Memvalidasi satu kebenaran. Kita lihat dari sejarahnya dulu. Dalil. Ini belum masuk ke poinnya. Dalil, mana Inti. dalil? Inti Dalil. diskusi kita ini. Saya belum masuk loh. Dalilnya mana? Baru bicara tentang Abraham data, fakta, menyembah sejarah. anak Maria, dalilnya di mana? Dalil. Parah Islam ini. Pantasan Kenapa parah? dijuluki otak di bawah gorila. Ya, mana dalilnya? Karena ilmu. Dalilnya kalau Anda cuma mau memaki-maki ya. Ini Masuk bukan dengan memaki-maki. Tetapi fakta ini kebotolanmu. dalilnya mana? Abraham Saya menyembah baru anak Maria. masuk sejarah saja. Dalilnya mana? Kamu sudah Dalil. tantrum. Saya Dalilnya baru masuk mana? sejarah saja. Dalil. Kau sudah kelimpungan. Dalil. Kenapa? Kita minta Karena satu kamu dalil, tidak akan bisa malah ingin membantah membodohi sejarah. di sini. Saya minta dalil. Kamu bukan tidak bisa sejarah membantah buatan Barat. Bukan sejarah Barat yang ingin kita bahas di sini. Ini dalil. Di mana dalilnya Abraham menyembah anak Maria? Mana dalilnya? Oke, saya tanya Anda. Bertanya Maria itu hidup teman-teman. kapan? Bertanya teman-teman. Maria itu bertanya. hidup kapan? Bertanya dia teman-teman. Lah. Bertanya. Saya Kamu bertanya ini yang mendalilkan sebagaimana anak Maria. saya membahas tanya, dalil tentang Maria Tuhan itu hadirnya saya. kapan? Hidupnya Saya di zaman membahas apa? tentang Tuhan saya. Kapan dia lahir? Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Mendalilkan sesuatu Ismail itu wa punya tanggung Ishaq. jawab Suma. Saya sudah menjelaskan kami Apa beriman penjelasanmu? kepada Allah. Saya bilang jangan Beriman kepada Allah, kepada Saya apa bilang yang jangan mengambil dari disembah kitab- oleh Abraham, Ismail, Ishak, Yakub. Itu dalil. Sekarang tolong tunjukkan dalilnya. Abraham, Ismail, Ishak, Yakub menyembah anak Maria. Mana dalilnya? Silakan jawab. Lah Dalilnya bagaimana saya ini mau masuk ke poinnya? Baru saya mau bahas sejarah Saya aja. minta dalil. Dia Sebagaimana nuntut saya yang menunjukkan dalil. Sekarang kamu bilang di mana Abraham, Ishak dan Yakub menyembah anak Maria? Iya, Kapan itu Maria ada? Ya justru Lalu karena kapan itulah Tuhanmu nggak Maria lolos. melahirkan anaknya? Hah? Coba. Karena pada saat Abraham Lah. menyembah Tuhan, anaknya Maria belum ada. Jangankan anaknya Maria aja belum ada. Itulah Makanya supaya kamu bisa konsep paham. ketuhananmu Ini itu ya, gugur. kamu mencomot Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi Masa Anda lagi tidak generasi. memahami apa yang tertulis di kitab-kitab para nabi. Malah Bahwa dia berkata, nubuatan tentang kedatangan Mesias itu, Maria itu sudah hadir disampaikan kapan? bukan hanya satu dua Maria nabi. itu kapan Tetap- ada? Dengan kata lain, Anda ingin mengatakan Abraham tidak menyembah Yesus. Karena jangankan Yesus, ibunya aja belum ada. Oke, Bang Nathan. Layani dulu si Suma gila ini karena memang otak satpamnya ilmu pesantren. Jadi Keok. kita baru mau bahas tentang Keok dia teman-teman. Aduh sakitnya hatinya. lihat yang sakit siapa? Suaramu lagi bagaimana? Sakit hatinya dia.
Suaramu mulai gemetaran. Al-Quran menjelaskan. Karena kamu nggak sanggup 7 kali. Kamu nggak sanggup. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Jelas dalilnya. Sekarang saya minta dalil yang sama. Di mana Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub menyembah anak Maria? Apa jawabanmu? Maria memang kapan ada, Bang Suma? Belum ada saat itu, Bang Suma. Pada saat Abraham ada, Maria belum ada, Bang Suma. Jadi kalau Maria saja tidak ada, apalagi anaknya, kucluk. Mana perlawananmu? Nggak ada. Katanya ini pertemuan 7 kali. Maksudnya 7 kali kepala lu dikencingin. Udah bisa belum saya bicara? Dari tadi kamu ini kita kasih kamu kesempatan dari tadi. Nggak kasih kesempatan untuk saya menjelaskan. Tunjukkan dalil di mana Abraham menyembah anak Maria. Silakan. Oke, baik, saya jawab ya. Abraham, Ishak, Yakub dan para nabi tidak menyembah anak Maria karena inna Sebentar lillahi dulu. wa inna ilaihi rajiun. Abraham, Ishak dan mereka Yakub menyembah tidak itu Tuhan. Diam. Ya, diam. yang Anda mereka menyembah mengakui- itu Tuhan. Diam. Kau duduk cantik. Nih tak ajarin. Hey. Kusuapin. Saya suapin. Anda sudah Anak Maria. menjawab. Shh. Anda sudah menjawab. Oke? Lah, Abraham, Ismail, Ishak, Yakub tidak menyembah anak Maria. Sedangkan Anda menyembah anak Maria. Nah, sama nggak sembahan Abraham dengan sembahanmu? Ya tidak sama. Masalah generasi. Sembahannya saudara Kingdom, anak Maria. Sembahannya Abraham, Ishak dan Yakub, jangankan menyembahnya, mengenalnya aja kagak. Sakit nggak Kingdom? Jantungmu pindah nggak ke kanan? Meledak nggak empeduhmu itu? Meledak. modal ilmu pesantren memang begini aja. Mau Nggak sombong mau lagi? kasih kesempatan orang menjelaskan. Sekarang Anda Bagaimana sudah orang mengakui, bisa dapat insight-insight dari Anda diskusi mengakui, ini? Anda Kalau saya mengakui, baru bicara, terus kamu Anda langsung cut, kamu mengakui, langsung mirroring. Anda sudah Ya, mengakui, ilmu mirroring inilah yang kalian pakai. Anda sudah Jadi mengakui, murid Anda sudah mengakui, Anda sudah menjabarkan, Anda sudah menjelaskan. Abraham, Ismail, Ishak, Yakub tidak menyembah anak Maria. Selesai. Naik level kita. Anda sudah 2-0 nih, naik level sekarang. Pertanyaan saya, apakah Allah yang kami sembah menyembah kepada Allah atau menyembah kepada Tuhan yang lain? Versus apakah Yesus yang kau sembah menyembah kepada hakikat yang lain? Ini level 3. Tadi kamu tidak ada dalil. Sekarang kamu sudah mengakui Abraham tidak menyembah kepada anak Maria. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Tuhan yang disembah oleh umat Islam masih menyembah kepada hakikat yang lain? Atau Yesus yang kau sembah masih menyembah kepada hakikat yang lain? Dengan kata lain, kau menyembah ciptaan Tuhan yang justru bertuhan. Gimana, berani? Oke. Oke lagi. Oke apa maksudnya ini? Oke, Ini kamu yang pegang kendali ya di roomnya Kucang ini ya, untuk mute ya. Anda merasa pintar tadi, katanya berdiskusi sampai 7 kali. Saya ngajarin kamu berdiskusi dengan tujuan edukasi. Anda sudah 2-0 nih. Apa yang edukasi dari diskusi ini? Kamu mute saya. Edukasinya Saya belum menjawab apa-apa. Edukasinya adalah Anda mengakui bahwa orang-orang Yahudi dalam hal ini bapak para nabi Abraham tidak menyembah sembahanmu Yesus. Titik. Dah. Sekarang kita kembalikan ke level 3. Apakah sembahan umat Kamu Islam? paham nggak? Saya baru mengatakan bahwa mereka tidak menyembah anak manusia dalam arti kemanusiaannya Yesus. Tetapi Yesus kau itu, ingin lari kemana? Kau ingin lari ke Athena Romawi Yesus kan? itu sudah ada sebelum Kamu Abraham ingin lari jadi. ke Kata Roma Alkitab, Yunani. Kamu ingin yaitu menjelaskan Yesua konsep Hamasia. Romawi Yunani. Yesua Hamasia itu siapa? Itu konsep Yesua imanmu. Hamasia itu adalah Yesus. Mereka itu konsep mengimani imanmu. Itu Yesua konsep Hamasia yang akan datang, imanmu. Itu konsep yang diberi imanmu. nama Yesus Bukan Kristus. konsep Abraham. Jadi bukan karena kemanusiaannya yang mereka sembah. Abraham. Bukan konsep Abraham. Bukan. Tetapi itu Yesus konsep itu adalah Yunani Tuhan. Romawi.
Efesus 2 nomor 6 Makanya nomor saya bilang 7, kamu ini nggak paham Dewa sejarah. Romawi yang turun ke Kamu bumi nggak paham menjadi sejarah manusia. karena modalmu ilmu pesantren. Agnostos Theos itu siapa? Coba, ku uji dulu. Kau paham enggak Agnostos Theos itu siapa? Kapan sih orang satpam lulusan pesantren mau mengajarkan Kristen? Agnostos Theos itu siapa? Ku tanya dulu. Kau. Kalau kau paham tentang dalil agamamu, Agnostos Theos itu siapa? Kalau mau diskusi yang benar jangan mute-mute Juma. Agnostos Theos itu siapa? Aduh. Capek sendiri dengan kebodohannya teman-teman. Ketapak. Berbicara tapi tidak berakal. Ini capek sendiri dia. Agnostos Theos itu siapa? Wah, ngetik dia sekarang ngetik. Oh, Agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal. Coba Agnostos Theos itu udah dapat di Google, udah dapat. Kamu tahu ketika Paulus itu berjalan-jalan di Athena dan dia menemukan, nah kamu lihat ya, orang-orang Athena ini saja paham bahwa ada Tuhan yang tidak dikenal, sehingga yang mereka sembah selama ini menyembah patung-patung. Itu Tetapi Tuhan di situ atau ada dewa? satu tubuh yang menuliskan bahwa itu kepada Tuhan atau Allah dewa? yang tidak dikenal. Itu Tuhan atau Allah dewa? yang tidak dikenal inilah yang diperkenalkan Itu oleh Tuhan. Rasul Paulus. Itu Tuhan Siapa atau itu dewa? Allah yang tidak dikenal Bicara sendiri oleh orang-orang dia. Yunani? Bicara sendiri dia. Yaitu Allah yang disembah oleh Paulus. Siapa Orang itu? Yunani Yesua tidak Hamasya. mengenal Tuhan. Siapa itu Yesua Orang Hamasya? Yunani hanya mengenal Yesua Hamasya dewa. itu adalah Yesus Kristus. Bicara sendiri dia, bicara sendiri. Orang Yunani itu, Dek, tidak mengenal Orang Tuhan. Yunani saja masih waras otaknya. Mereka sadar Orang bahwa ada Yunani Allah itu lain. tidak mengenal Tuhan, Adek. Nah, Allah lain Orang ini Yunani yang mereka itu, tidak kenal inilah yang orang diperkenalkan Yunani oleh itu, Paulus. Adek, orang Yunani Sementara itu tidak Nabi mengenal Tuhan. Bicara sendiri kau ya, udah mulai gila kau ya. Bicara Nabi sendiri kau palsu kan. itu datang mengajarkan Tuhan yang lain yang tidak disembah oleh Abraham, Ishak dan dia. Yakub, yaitu Bicara Tuhan sendiri. kotak hitam. Bicara sendiri dia, teman-teman. Bicara sendiri. Ini Orang Nabi palsu. Yunani. Saya tanya dulu samamu. Orang Yunani itu mengenal Tuhan atau mengenal dewa? Orang Yunani itu mengenal agnostos. Cuma Allah modal congor. Orang Yunani itu mengenal akontas atau mengenal theos? Mana yang betul? Mengenal Tuhan atau mengenal dewa? Cobalah diskusi itu pakai ilmu, jangan emosi, jangan berambisi menang, santai aja. Tapi yang berilmu. Orang Yunani itu mengenal Tuhan atau mengenal dewa? Itu dulu. Sehingga Paulus datang memperkenalkan dewa yang mereka tidak kenal. Oke, baik. Ya. Kata Tuhan ini juga berasal dari bahasa Sanskerta. Yang artinya juga namanya dewa. Dewa itu sama dengan Tuhan. Nah, sekarang ketika Adopsi kata Tuhan ini dari bahasa Sanskerta. Makanya di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada orang-orang Yunani. Dengarkan saya, please, dengarkan saya. Jangan kau bicara sendiri. Ini bukan Kristen kau hadapi. Ini adalah orang yang paham Bible. Cuma modal congor. Oke, sekarang orang Yunani itu ketika berbicara theos, yang mereka kenal itu sembahan nenek moyang mereka atau sembahan orang Yahudi ketika berbicara theos? Jawab. Ketika orang Yunani berbicara theos, apakah dalam benak mereka Tuhannya Yahudi atau Tuhan atau dewa sembahan nenek moyang mereka? Jawab. Oke, saya jawab ya, tapi jangan di-mute ya. Oke. Semua umat manusia di seluruh lah, saya ini baru bicara. Paulus, jangan terus kamu sudah mulai tantrum. Saya bertanya semua tentang manusia orang di dunia Athena. ini punya Kok Tuhan jadi orang masing-masing. manusia semua? Mereka menyembah Tuhan mereka Dengarkan masing-masing. saya. Oke? Dengarkan saya pertanyaan. Jangan hanya Athena. Dengarkan. Arab juga menyembah Tuhannya, yaitu batu kotak hitam. Pertanyaannya bukan Itu ke Tuhannya situ. pagan. Pertanyaan saya, orang Athena ketika berbicara mengenai Jangankan theos, kenapa lari kemana-mana ente? Arab juga.
ketika orang Athena berbicara tentang theos, dalam pikiran konsep agama, itu larinya ke dewa mereka atau larinya ke Tuhan Yahudi? Jawab. Orang Yunani menyembah dewa mereka. Tuhan mereka. Pintar sekali. Arab juga menyembah Tuhan mereka. Siapa Tuhan Arab? Pintar Yaitu sekali, pintar sekali. Berarti orang Athena ketika Paulus datang mengajar kepada mereka, Paulus mereka pahami mengajarkan dewa mereka bernama Yesus Kristus atau mengajarkan Tuhan Yahudi bernama Yesus Kristus. Jawab. Narasuma ini. Kamu sudah sedikit lagi Dia waras bicara nih. 10.000 kata, saya baru satu kata, dia minum. Kamu sedikit lagi waras. Anda sudah mengakui, saya cuma butuh poinnya. Suaranya Anda sudah gemetaran mengakui. tadi. Anda sudah Suaranya mengakui gemetaran, bahwa orang ketakutan dia, makanya dia Athena, gak sanggup orang menjawab Athena pertanyaan-pertanyaan saya. Saya baru mau menyembah menjelaskan dan dia, memahami Biut. Theos Baru mau itu menjelaskan adalah dia. sembahan nenek moyang mereka. Pertanyaan saya, ketika Paulus datang mengajarkan dewa bernama Yesus, dalam pikiran mereka, dewa Yesus ini adalah Tuhannya Yahudi atau dewa Yesus ini adalah dewa mereka sendiri yang diperkenalkan oleh Paulus? Jawab. Tidak ada kerjaan karena dia tidak mengerti. Jawab dulu. Dewa Yesus ini dipahami oleh Cuma orang tidak Athena mengerti adalah isi Tuhannya Al- Yahudi, atau dewa Yesus ini adalah dewa mereka yang nuzul ke bumi yang diperkenalkan kemudian Paulus dalam nama Yesus Kristus? Jawab. Oke, jadi gini Bang Suma yang terhormat ya. Paulus memperkenalkan Yesus kepada orang-orang Yunani, bahkan bukan hanya orang Yunani saja, tetapi sampai ke Arab. Melebar lagi. Dan nama Yesus itu diperkenalkan kepada semua umat manusia, pada bukan orang hanya Athena. kepada orang-orang Yunani. Orang Athena, jangan ke Arab. Orang Athena dulu. Orang Athena ketika Paulus ajarkan tentang dewa Yesus, apakah mereka kemudian memahami dewa Yesus itu Tuhannya Yahudi atau Tuhan mereka sendiri, dewa mereka sendiri yang diperkenalkan kemudian oleh Paulus? Jawab. Oke, jadi ketika Paulus memperkenalkan Yesus, Yesus adalah Tuhan untuk semua umat manusia. Bukan Tuhan atas Yahudi. Tidak ada Tetapi itu, Tuhan tidak ada. atas seluruh umat manusia. Paulus sendiri. Jangan kau pakai jurus Paulus di sini. Di Makanya dalam Paulus Kisah Para katakan Rasul. kepada mereka, inilah Dengar. Kau harus banyak belajar dari saya. Paulus ketika datang ke Athena, apa kata Paulus? Ketika Ternyata nggak ada dikatakan guna gini, diskusi sama manusia. dengar saya. Dengarkan saya. Duh, Adapun orang-orang Athena Satpam, dan sosok mau orang-orang debat asing dengan yang tujuan tinggal seluruh di situ pendeta seluruh Indonesia. tidak mempunyai waktu untuk mendengarkan sesuatu Ilmu selain apa penipuan yang aja yang diajarkan kamu bawa oleh Paulus. cuma. Paulus pergi berdiri di Areopagos. Makanya dan berkata, pantas Yesus berkata hai kepada orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu beribadah Orang-orang kepada munafik. dewa-dewa. Kepada kamu ini dewa-dewa. rajanya munafik cuma. Bahwa dalam segala Kamu hal ini kamu rajanya sangat penipu. beribadah kepada Nggak berguna dewa-dewa. diskusi sama satpam. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah kuil dengan tulisan kepada dewa yang tidak dikenal. Tuh, kepada dewa yang tidak dikenal. Mereka menyembah dewa yang tidak dikenal itu Tuhannya Yahudi atau dewa-dewa nenek moyang mereka? Dewa moyang mereka. Maka Paulus mengatakan, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi Yesus ini diberitakan oleh Paulus sebagai pemberitaan tentang apa? Tentang dewa yang tidak dikenal. Yang mereka tuliskan di dalam kuil mereka. Agnostos Theos. Yang disembah oleh mereka selama ini yang mereka tidak kenal. Permasalahannya sekarang adalah, saudara-saudara Kristen harus paham bahwa orang Athena sebelum Paulus datang kepada Athena, mereka sudah menyembah kepada apa? Kepada dewa. Nah, Paulus datang memperkenalkan dewa yang mereka sembah itu dalam nama Yesus. Oke ya, teman-teman ya. Dia hari ini babak belur 3-0. Nanti muncul lagi dia. Saya jujur saya tidak kenal beliau. Saya nggak pernah merasa pernah diskusi. Tapi dia mengaku sudah 7 kali
dan ternyata sangat berkelas. Artinya artinya berkelas di kelasnya dia. Apa yang kusampaikan di beberapa kali pertemuan itu sampai diingat kali, sampai dia menghitung pertemuan. Nah sekarang ini pasti semakin menguatkan ingatannya bahwa dia untuk ke-8 kalinya itu kemudian KO menghadapi apologet Islam. Nanti datang lagi, aku sudah ke-9 kalinya ini sekarang, KO lagi, gitu aja terus. 3 kali, 4 kali, 5 kali, ini yang ke-8 kali. Selamat pagi. Ini datang udah tambah botol. Zuma, Tikus lagi apa yang kau datang. tahu? Sabar, Assalamualaikum sabar. semuanya, saudara-saudaraku, Gurunda Zuma. Assalamualaikum. Sabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tikus sih lah, Aduh, gak level ini itu. tikus lagi dulu. Gak usah dilayanin dengan bodoh itu. Sabar. Zuma, apa yang kau tahu mengenai kisah Paulus di Athena, Zuma? Ketika Paulus datang ke Athena, Paulus itu melihat bahwa orang-orang Athena itu begitu taat menyembah kepada dewa. Nah, ketika kemudian Betul. Paulus datang melihat kondisi yang ada di sana, Paulus kan begitu kepada orang Yunani ngaku Yunani, pada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang lemah dia ngaku lemah, kepada orang kuat dia ngaku kuat, kepada penyembah dewa dia ngaku sebagai penyembah dewa. Nah, ketika Paulus datang ke Athena, Paulus berkhotbah di tengah-tengah mereka, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa. Sebab ketika aku berjalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai sebuah kuil dengan tulisan kepada Theos, kepada dewa yang tidak dikenal." Itu ucapan Paulus. Betul. Betul? Nah, Betul. kemudian Paulus mengatakan apa? Masalahnya apa? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang aku beritakan kepadamu. Pertanyaan saya, apa yang disembah orang Athena? Dewa-dewa pagan, Nah. berhala-berhala. Pintar sekali. Kata Paulus, apa yang kau sembah yang kau tidak kenal, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Sekarang Anda menjawab, apa yang disembah oleh orang Athena, dewa-dewa. Apa yang diperkenalkan kemudian oleh Paulus? Apakah dewa-dewa Ya, siap. yang mereka sembah itu? Paulus memperkenalkan dewa yang mereka tidak kenal. Nah, yang Yesus mereka sembah. Kristus. Yang mereka sembah selama ini siapa? Ya, dewa-dewa pagan, berhala-berhala. Nah, dewa itulah yang Paulus perkenalkan dalam nama Yesus. Paham Adakah sampai sini? Paham sampai situ? sabar? Enggak, Adakah paham orang sabar? Paham enggak sampai situ? Supaya kau lebih paham. Paham enggak adakah sampai situ? orang Apa yang kamu sembah? Dengar. Sabar, Kata Paulus, Dumam. dengar. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itu apa? Kau jawab. Itu adalah dewa-dewa. Nah, kata Paulus, dewa-dewa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Dalam nama siapa? Tunggu dulu, Zuma. Tunggu Adakah dulu, Zuma. orang-orang Athena Tunggu dulu, Zuma. kenal Yesus Kristus? Dengarkan saya. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, yaitu dewa-dewa, itulah yang kuberitakan kepada kamu dalam nama. Oke, nanti. Kok dalam nama? Oke, dalam nama. Sabar, Zuma. Kok Kau kan sabar, Gurunda. Zuma? Aku Dalam ini. nama. Hei. Sabar, jangan memaksa. Jawab. Kau Jangan naik ke sini, memaksa, Zuma. artinya kau siap kemudian diwaraskan. Kau naik ke sini artinya kau Jangan siap memaksa. diwaraskan. Saya tidak tanya, memaksa. adakah orang-orang Saya Athena tidak kenal memaksa. Yesus Kristus? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Jawab dulu. Apa yang kamu Adakah sembah tanpa orang-orang mengenalnya? Athena telah kenal Yesus Kristus? Tidak. Itulah yang Paulus ingin memperkenalkan kepada mereka. Apa yang kamu sembah sebelum aku datang? Ya, mereka mengenal banyak dewa-dewa, tapi adakah mereka mengenal Yesus Kristus? Nah, dewa-dewa yang mereka sembah, yang mereka tidak kenal, kemudian Paulus memperkenalkan dewa yang mereka sembah selama ini yang mereka tidak kenal itu dalam nama siapa? Ya, adakah mereka mengenal Yesus Kristus?
berat Itulah teman-teman. yang Paulus Berat. mau Iblisnya sudah berbulu. memperkenalkan. Gigi iblisnya juga udah keluar Masalahnya bulunya. apa, Zuma? Hei, pertanyaannya sangat sederhana. Paulus mengatakan, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Dewa, itulah yang kuperkenalkan dalam nama. Adakah mereka mengenal Yesus Kristus? Mereka belum Masalah mengenal Yesus generasi. Kristus. Itulah yang Paulus mau Paulus mengatakan, memperkenalkan. apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Pertanyaan Tenang, saya, Zuma, santai. pertanyaan saya sederhana. Masa Pertanyaan kan saya sederhana. gurunda tak tenang? Pertanyaan saya sederhana. Orang-orang Level-level Athena gurunda menyembah, tak tenang. orang-orang Athena menyembah kepada dewa yang mereka tidak kenal. Ketika Paulus datang kemudian kepada mereka, Paulus Macam mana nih berkata, gurunda punya level ini tidak apa tenang? yang kamu sembah tanpa mengenalnya itu adalah dewa. Nah, sekarang aku datang memperkenalkan yang kau sembah selama ini yang kau tidak mengenal itu dalam nama siapa? Yesus Kristus. Mantap Jadi adakah orang-orang Athena sebelum itu kenal Yesus Kristus? sekali. Udah dulu, kita bernapas dulu. Anda sudah mengakui bahwa Paulus memperkenalkan sembahan-sembahan orang Kau belum Athena yang jawab selama ini. saya. Diam dulu, diam. Orang-orang Athena mengenal Tuhan Yesus. Di mute dulu. Jadi teman-teman Kristen saya yang ada di bawah yang mendengarkan komal ini, yang mendengarkan komal ini, saudara kita Kristen ini sudah mengakui bahwa Paulus datang memperkenalkan dewa yang orang Athena sembah selama ini yang mereka tidak kenal. Begitu Paulus datang, Paulus memperkenalkan dewa-dewa yang mereka sembah ini dalam nama Yesus Kristus. Dengan kesimpulan Ini bahwa pula level orang Athena tidak menggantikan biar orang kau Athena saja yang tidak bercakap bila saya menggantikan mau bercakap. orang Athena Kau tidak mau menang menggantikan orang Athena tidak Kalau kau mau menggantikan objek menang. sembahan, hanya menggantikan nama. Tenanglah Zuma, kau mau Jadi orang Athena itu tidak mengganti sembahannya. Orang Athena tetap menyembah dewa-dewa mereka. Yang tadinya dewa-dewa mereka itu mereka tidak kenal, sekarang mereka menyembahnya dalam nama Yesus. Berarti sembahan mereka itu tetap saja tidak berubah, cuman namanya saja yang berubah. Dah. Apakah dewa? Dengar. Kalau Anda masih ingin diskusi dengan saya, apakah dewa yang orang-orang Yahudi? Apakah udah, ampun saya. Mana aku Udah diturunkan aja, host. Diturunkan aja, udah keok dia, udah keok. kalah dia. Nah, jadi teman-teman sekalian, melalui lisannya orang tadi, dia mengakui apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya adalah dewa-dewa. Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Nah, apa yang kau sembah, kau tidak kenal? Dewa. Itulah yang kuperkenalkan kamu kepada kamu sekarang ini. Dewa yang kau sembah selama ini yang kau tidak kenal, itulah yang kuperkenalkan hari ini kepadamu. Dalam nama siapa? Dia sudah menjawabnya dalam nama Yesus Kristus. Dah selesai. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi teman-teman kita yang mau belajar lebih jauh lagi harus memahami bahwa ternyata seorang Kristen pun mengakui bahwa yang disembah oleh orang Athena itu sama saja yang disembah dengan hari ini mereka itu. Makanya prosesi-prosesi yang ada dalam agama kuno orang Athena, Yunani, itu tidak diganti seperti ibadah minggu, apalagi Natal dan seterusnya. Mereka tidak menggantikan itu. Kenapa? Karena pada sejatinya menurut saudara kita yang tadi, apa yang mereka sembah sebelum Paulus datang, itu juga yang mereka sembah setelah Paulus datang. Cuman namanya berbeda, yaitu tadinya Horus berubah menjadi Yesus. Yesus. Ya, ini ada tamu, Stanley. Selamat pagi, Stanley. Stanley, kalau tidak menjawab 1, 2, 3, saya bukan moderator. Aduh.
Coba tarik-tarik Ica. Kita sudah Nggak ada mendengarkan yang mau naik, bukan? Bang. Lanjut Lanjut, Gurunda. Gurunda. Iya, kita sudah mendengarkan pengakuan dan hampir semua saudara kita Kristen yang kita ajak diskusi berdasarkan dengan materi agnostos theos itu mengakui memang bahwa Paulus memperkenalkan dewa yang orang Yunani sembah yang mereka tidak kenal dalam nama Yesus. Begitu. Makanya Trimurti dengan Trinitas itu ada kemiripan. Tanggal 25 Desember ada kemiripan. Ya, prosesi dan agama mereka ada kemiripan. Ya karena itu dalil itu jembatan kita untuk mengatakan kepada mereka orang Yunani tidak menggantikan sembahan. Mereka menyembah dewa mereka yang selama ini mereka tidak kenal. Tetap aja mereka sembah dewa yang mereka tidak kenal itu. Tapi dewa mereka yang mereka tidak kenal itu ketika Paulus datang, Paulus mengajarkan dewa itu adalah bernama Yesus Kristus. Itu dalil ya, ada dalilnya. Kalau ini dalil salah, baru kita keliru. Tapi selama dalil itu tidak terganti, maka tidak akan keliru. Karena di Kisah Para Rasul 14, jangankan Yesus, Paulus aja pernah dilantik menjadi dewa Hermes. Bahkan Paulus sempat dipersembahkan oleh imam dewa Zeus, lembu. Dipersembahkan lembu atau sapi kepada Paulus. Karena Paulus dianggap dewa oleh mereka. Makanya tadi muncul, ada nggak yang ingat? Yang disebut Theos itu merujuk kepada sembahannya Bani Israel atau menuju kepada sembahan orang-orang Yunan atau Romawi? Dia tidak jawab. Nah, sementara Tuhan dalam bahasa Yunani adalah Akontas. Kalau berbicara dewa, itu sudah beda. Itu adalah sembahan-sembahan pagan Romawi Yunani. Tapi kalau berbicara mengenai Tuhan, pencipta langit dan bumi, itu dikenal dengan sebutan agnostos theos, dikenal dengan sebutan akontas. Begitu saudara-saudara. Oke, terima kasih Gurunda. Ini ada tamu, saya sapa coba Bang Pendosa, selamat pagi. Bang Pendosa? Bangun Bang Pendosa? Tuh, jangan-jangan kalau naik nggak, ini ngerepot nggak ini orang? Aduh, parah. Lanjut, Gurunda. Iya. Sangat Makanya luar biasa penjelasannya, Gurunda. Ini ilmu yang luar biasa untuk teman-teman di bawah dan juga di atas. Lanjut. alhamdulillah. Makanya Al-Quran itu mengatakan wa iyaduna illa syaitanam marida. Inaza yang mereka sembah itu berhala. Itu Al-Quran yang menjelaskan itu. Maka Allah menghakimi Nabi Isa alaihissalam. Wa isqalallah ya Isa bin Maryam anta qulta linnas. Apakah ente yang mengajarkan manusia menyembah dirimu? Nabi Isa mengatakan, oh tidak. Saya tidak pernah mengajarkan itu. Saya mengajarkan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan itu Yesus di dalam Yohanes 20 itu jelas itu. Pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Nah itu, Yesus mengajarkan itu. Ketika Yesus datang mengajarkan dirinya bertuhan. Tapi kalau kita ambil dari kacamata Roma Yunani, Yesusnya Tuhan. Tapi kalau dari kacamata Yahudi, Yesus utusan Tuhan, meskipun ditolak oleh umatnya. Jadi Yesus bagi Yahudi, sekiranya diterima sebagai utusan Tuhan. Tapi Yesus bagi Roma Yunani, Yesus adalah dewa itu sendiri. Kristen berada di pihak mana? Menganggap Yesus utusan Tuhan atau menganggap Yesus adalah dewa yang nuzul menjadi manusia? Itu dia jawabannya. Di Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Sekira begitu sahabat-sahabat, untuk sementara kita ngopi break dulu. Ya, kita sarapan dulu, nanti kita lanjut lagi. Silakan. Silakan host, moderator, teman-teman, silakan. Ya, silakan Bang Ansor. Ya, terima kasih Gurunda ya atas penjelasannya, sangat luar biasa sekali. Semua orang nih ya menikmati ya. Jadi jangan turun dulu, mungkin ini ada tamu dari sebelah mungkin. Selamat pagi Anita. Garis miring I love you.
Anita, selamat pagi. Selamat pagi Anita. Naik, nggak ada suara. N, selamat pagi N. N, nggak ada nama, adanya N doang ya. N, Apa? aduh. Kenapa minta naik tapi tidak ada satupun yang Pada ngomong gitu, takut heran. soalnya, apalagi si tikus tadi kemarin keluar-keluar, apalagi gurunda sama yang cerita sama saya, apaan? Naik aja langsung ke blender. Kadang-kadang lucu orang Kristen ini. Arehan, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Muslim Kristen dong? Muslim, Bang. Alhamdulillah. Ya Kak Hos, Bang Juma, ini satu kehormatan buat saya bisa bergabung di roomnya Abang. Terima Ya, kasih mungkin banyak ada yang Abang. disampaikan kepada Gurunda kita Bang Zuma, silahkan. Ya, terima kasih Kak Hos. Ini kebetulan ada pertanyaan ini untuk Gurunda kita semua, Bang Juma. Bang Juma, kalau boleh tahu, kenapa ya orang Kristen itu udah tahu gitu kan, dalilnya udah pada jelas bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan gitu kan. Dalil dari kitab mereka, dari penjelasan umat Muslim, dari percakapan Bang Juma juga udah terbukti gitu. Tapi kenapa mereka itu pada ngeyel ya? Maksudnya masih kekeh dengan pendiriannya mereka gitu. Itu aja Bang Juma, terima kasih Bang Hos. Ya, Terima pertanyaan kasih. Lanjut. sama-sama. Ini pertanyaan umum. Dari kacamata Islam, jawabannya karena mereka memang pantas untuk sesat. Farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalala. Jadi manusia itu pantas mendapat petunjuk karena berakal, yang lainnya pantas sesat karena mematikan akal. Nah, di dalam kitab mereka 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1 nomor 19, silakan Anda baca dalam bentuk original teksnya, terjemahkan kata per kata, maka akan muncul pemahaman kami membinasakan pemikiran manusia dan ketinggian pengetahuan Tuhan itu dirubuhkan. Kami menahan dan menawan pemikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Itu dalil. Jadi mereka nggak akan pernah mungkin berdasar terhadap dalil yang tertulis itu dimaknai. Kenapa? Karena pengetahuan, kecerdasan, bahkan ilmu Tuhan itu ditahan untuk menggiring manusia kepada Kristus. Jadi percuma kita menjelaskan secara detail kalau mereka masih menggunakan konsep itu, percuma. Jadi tujuan kita, sasaran kita adalah yang mendengarkan di bawah, yang mendengarkan di YouTube, Zulkifli, Mabas Official dan seterusnya. Karena kalau kita menuntut mereka harus paham, tidak bisa. Karena memang sudah dari pabriknya. Dari pabrik mereka diajarkan begitu. Karena tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Bagaimana kita bisa berdiskusi dan memahamkan orang-orang yang sudah doktrin dengan konsep itu, dicetak dengan kondisi seperti itu? Gak bisa. Nah, bagaimana dengan kacamata Islam? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Itu jelas itu. Terkunci hatinya. Kenapa? Karena mereka memilih untuk pantas menjadi sesat. Itu kata Quran. Karena yang mendapatkan pelajaran adalah mereka yang menggunakan akal sehat. Waliyatazakkara ulul albab. Mereka yang menggunakan akal sehatlah yang bisa mendapatkan pelajaran daripada firman Tuhan. Itu jelas. Haza bayan linnas ahdaw wa mau'idatul lil muttaqin. Inilah ketetapan Tuhan, keterangan yang jelas untuk seluruh manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi mereka tidak mau menuju kepada Quran. Mereka maunya ke doktrin yang tadi. Jadi kalau mereka kita lihat agak berat untuk menerima penjelasan, ya maklumi aja. 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1:19. Jangankan pengetahuan mereka sebagai manusia, ilmu Tuhan saja katanya itu ditahan. Dalam bahasa Yunani-nya aikamolotizo. Aikamolotizo itu artinya
menampung atau menahan atau menawan, atau apa, menawan itu artinya memenjarakan, mengebiri gitu loh, dan mengantarkan pemikiran manusia kepada Kristus. Artinya ya seperti yang kita lihat, mereka hanya berdasar terhadap doktrin dan dogma karena mereka sudah digiring kepada Kristus. Itu real. Tadi di awal saya masuk, guru kita menjelaskan Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu katanya. Kenapa bisa demikian? Ya karena kecerdasan, tingkat intelektual, logika itu sudah dibinasakan. Itu fakta. Sekira begitu, Bung. Ya, terima kasih. Ini ada tamu educator. Selamat pagi. Educator. Selamat pagi, educator. Boleh Wah. saya lanjut sarapan dulu ya, Abang ya? Oh ya, ya, nggak apa-apa Bang. Masih Cuma ada guru-guru sambil kita sarapan. ini. Saya nyimak, ada Lanjut, guru Guru kita di Nda. sini. Akhi Miftah, Ustadz Oke. Miftah masih monitor. Ustadz Miftah, mungkin beliau sambil ngopi kali. Oh iya. Coba Pak lanjut sambil biar- ngopi. Oke, oke. Nanti kalau Ya, ini silakan Unda. Oke. Sip. Kristen-Kristen yang minta naik teman-teman ya, jangan Muslim tidak jelas gitu loh. Yang tidak jelas ditanya 10 kali pun tidak menjawab. Pusing kita. Permisi. ya Bau, oke. Bau, selamat Permisi, pagi Bro. Bau. Ya, pagi, brother. Dari Kristen Bau ya. Kristen. Iya, brother. Ya, Kristen apa dulu nanti biar jangan tabrakan. Iya, karismatik. Oh, karismatik ya, temannya Luka berarti. Iya. Ocun Oh, Ocun. teman Bugaya. Selamat pagi Ocun, sebentar dulu Bang Bau. Biar Iya, kita iya. sapa dulu yang lain. Ocun, selamat pagi Ocun. Ocun, nggak menjawab. Langsung tendang aja bang. Tendang Guru aja bang Nda kalau anu tuh Miftah. bang. Tendang. Saya Bang nggak Ansor moderator langsung tendang kali aja ya. kalau disapa. Tendang aja lah. Ustadz Kalau Miftah, anu tuh, assalamualaikum. 2 kali deh. Nah, itu pada Bang Abu itu. Assalamualaikum Bang Abu Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, iya. Tadi Bang terpantau Abu sholat mungkin- zuhur. Iya. Oh iya, di sana zuhur ya. Betul. Australia. Bang Bau, silahkan, ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan atau menanggapi tadi Bang Zuma bernarasi. Silakan Bang Bau. Ya, baik, brother. Kembali lagi dengan tema ya. Di sini Kristen menuhankan dewa. Ya, tidak begitu, brother ya. Kami menuhankan ya, yaitu Yesus Kristus, juru selamat manusia, brother, bukan dewa dia. Tikus ganti baju. Begitu, brother, informasinya. Iya. Dibahas itu kan berkenaan dengan Paulus memperkenalkan dewanya di Athena. Artinya udah ada dewa-dewa di sana, cuma ganti sosok. Walaupun penyembahannya hal yang sama, itu menurut penerangan daripada Guru Nda Zuma gitu. Kalau saya kepada Bang Tikus ini, saya teruskan yang kemarin aja, karena ini bukan ranah saya tadi tentang sejarah, tapi tentang bahasa itu sendiri. Saya udah buat VT-nya itu bisa didengar sendiri, jelas itu. Apa yang Anda pertanyakan kepada saya tentang apa arti wujud. Wujud itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya itu eksistensi. Nah, artinya eksistensi baik gaib maupun non fisik ataupun fisik tetap kalau ada tetap ada berdasarkan tanda-tanda kalau yang istilahnya non fisik gitu.
Itu arti daripada gaib, arti daripada wujud gitu. Terus Anda maunya lain itu. Bahkan banyak bahasa-bahasa dirusak oleh Kristen di Indonesia itu. Arti Tuhan, arti matematik, arti juga firman, arti apalagi banyak sekali bahasa-bahasa yang dirusak oleh Kristen. Silakan lanjut. Ini Bang Abu bukan anu dia, bukan apa namanya, bukan tikus yang selalu di sini tadi itu, bukan lain. Oh, lain lagi. Ya. Kalau gitu saya mohon maaf sekalian, barangkali ada tikus. Pembahasannya kan. Ya, baik. Yang lain aja kalau gitu. Terus Saya ada di bawah, sudah lari dia, sudah di anu. Oke. Ini Arom ini agamanya apa, Bro? Halo, Bro Arom. Halo, selamat pagi. Tunggu dulu, masih makan dia, Bang. Masih sarapan dia. Abang, agamanya apa, Bro? Oh, bentar ya, Jangan diomong begitu dulu. Jangan diomong begitu dulu lah, Bang Arif. Tapi sudah mau malam. Sorry lah, Pak Pendeta, enggak kenal nih. Ya, tunggu dulu, Bang Suma lagi sarapan, Bang. Lanjut dulu, Bang Abu. Sambil nunggu Bang Zuma, silakan ada yang mau ditanyakan tentang Islam, silakan, insya Allah nanti kita akan bahas. Ya bentar, kalau ditanya, saya juga lagi di lapangan ini, Bang Arum. Bang Arif, sibuk kali kayaknya. Pegang gitu dulu ya. Pagi Kang Dito, selamat tahun baru, sehat Kang Dito. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa acara tahun baru kemarin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dito. Tahun baru itu tanggal 25 banyak yang sah. Anda tidak mau ikut-ikut. Keren. Saya ini sih, saya ngikutin sih itu. Keren. Kan itu emang luar biasa. Bang Arum kapan? Apalagi kalau mendengarkan narasi-narasi dari Gumasa kan gitu ya, semalam kan, Bang Arum langsung loncat dari komalku. Gimana kok banyak perbedaan-perbedaan di Kristenian itu, Bang Arum? Ya itu kan beda pembelajarannya, Bang Arif. Pembelajaran mereka mungkin sampai segitu aja nangkep otaknya. Dan menuhankan Theos, silakan. Oh ya, dari mana itu data? Nggak tertulis soalnya sih. Cocokologi ya? Itu cocokologi berarti? Nggak ada di Belanda. Silakan kan itu. Coba cocokologinya di mana ini? Saya suka nih kalau udah cocokologi gini nih. Rasul. Oh, orang yang berkata kepada Paulus dan Barnabas dalam bahasa Likaunia, itu di bahasa Indonesia itu dewa-dewa apa di saya aja ya? Turun menjelma dalam rupa manusia. Coba Kisah Para Rasul pasal 13 ya, nomor 4 ya. Dalam bahasa Likaunia coba. Nah itu kalau kita cermati original teksnya adalah Theos. Nggak ada tulisan dewa-dewa di situ ah. Ada Kisah Para Rasul dalam bahasa Likaunia. Ah sayangnya saya nggak pegang lagi bahasa itu. Pakai bahasa terjemahan aja sih. Iya, terjemahannya kan di situ tertulisnya dewa-dewa turun menjadi rupa manusia. Nah, dewa di situ, dewa-dewa di situ. Jangan bohong, masa dewa-dewa. Nggak percaya. Ada yang bisa nampilin nggak nih teman-teman nih? Bang Arom ini pendeta yang skeptis, tapi begitu diperlihatkan Bible-nya, kok kayaknya nggak tahu sih ada dewa disebutkan di situ. Dewa.
Ada. Coba saya baca, buka Bibelnya. Kisah Para Rasul 13. Jadi orang-orang Yunani itu mengatakan di tengah-tengah masyarakat Paulus itu dianggap bahwa mereka berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa turun dalam rupa manusia. Nah, ini tepat sekali Teofani itu. Teofani itu kan dewa yang jadi manusia. Coba tampilin Alkitab itu. Saya baca coba. Oh ya, KPR 14 nomor 11. Adalah Bible dibuka lah, masa pendeta nggak punya. Tampilin coba terjemahannya gimana coba. Bentar. Kan Anda yang bawa data. Aduh, saya juga ini yang buka. Aduh. Saya bacakan ya, Bang Arum. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Bentar. Kisah Para Rasul 14 ayat. Suruh baca sendiri nggak mau, begitu dibacain orang penasaran. Di sini rawan buka data. Rawannya kenapa? Kucang onyot pakai anti rungkat. Bentar ya. Nah ini tak tampilin nih. Gede kan? Moderator dibantu gede kan? Nah, ini loh orang kalau tidak percaya sama umat Islam yang lebih jago daripada Kristen membahas Bible. Kisah Para Rasul 14 ayat 11. Ayat 11, bentar. Ya. 11. Ketika ini ya, di sini nih. Ini kan kita baca dari 10-nya. Dari 10-nya. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu, dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat yang telah dilakukan Paulus, mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermas. Ini kan sebutan orang-orang itu kepada mereka.